Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Prof. Iris Rengganis. Oke, Prof, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana vaksinasi yang baik yang harusnya dilakukan terhadap lansia, treatment-nya, komorbidnya ini harus ditangani terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi, begitu ya, Prof, ya? Ya. Nah, kemudian untuk, varian baru ini lagi, Dok, nih, apakah ada resiko kematian jika terinfeksi dari, virus varian baru ini, Prof? Ya, kalau risiko sih sebetulnya varian apapun juga bisa saja terjadi risiko kematian ya. Jangankan varian baru ya yang lebih ganas ya dikatakan demikian ya, yang lama aja sudah banyak sekali kematian. Karena semuanya itu tergantung juga dari keadaan sistem imun seseorang dan berat ringannya orang itu terkena dengan gejala-gejalanya. Ya jadi kalau dengan varian baru bisa saja menyebabkan kematian karena memang lebih ganas di itunya. Maka kita harapkan jangan sampai tersebar luas ke seluruh Indonesia. Yang biasa aja sebelumnya saja sudah demikian, apalagi yang baru. Ya, kalau kita membaca kejadian-kejadiannya di Inggris pun keluhan-keluhannya lebih berat. Ya, walaupun keluhannya memang sama, nyeri otot, sama batuk, ya, nah tersesak, tetapi lebih berat. Ya. Jadi kita bisa membayangkan hal itu. Dan penularannya lebih cepat. Oke. Nah, kemudian juga orang yang memiliki penyakit bawaan ini akan memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, begitupun juga berlaku terhadap dengan virus varian baru ini? Ya, betul. Oh, oke. Lalu Prof, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi virus B117 ini? Ya, langkahnya kita sudah kedapatan 2 orang ya di Kerawang. Jadi betul-betul harus diisolasi. Ya, jangan sampai itu akan menyebar. Ya, jadi isolasi dan di treatment tentunya ya dengan pengobatan. Masuk pengobatan apakah di rumah sakit, apakah isolasi di rumah. Ya, itu tergantung dari dokter yang memeriksanya. Ya, dan setelah itu tentu harus di tracing. Tracing apa namanya jenis-jenis juga daripada virusnya sendiri ya. Dan kita harus rajin makanya PCR itu paling tepat ya. Kalau dia kita bilang swab antigen boleh saja itu untuk yang ringan saja, tetapi sebetulnya yang paling akurat adalah swab PCR. Sebenarnya kalau bisa rutin di kantor dilakukan itu akan lebih baik. Oke. Prof, setelah kita vaksinasi ini masih saja ada kemungkinan kita untuk bisa terpapar kembali virus ini atau seperti apa, Prof? Ya. Jadi kalau setelah vaksinasi yang saya katakan tadi bahwa vaksin itu tidak ada 100% perlindungannya. Kenapa? Karena disebabkan salah satunya oleh kondisi sistem imun kita yang membentuk antibodi. Pada satu orang bisa 60% terbentuk, pada orang lain 70, bahkan yang bagus itu bisa 99%. Tetapi toh tetap ada bolongnya 1% maupun 99. Nah, jadi kalau pada seseorang tidak bisa 100% terbentuk antibodi karena imun sistem yang berbeda-beda, nah sisanya itu harus kita jaga dengan 5M dan 3T. Ya, jadi untuk mencapai herd immunity adalah bukan vaksinasi satu-satunya, tapi vaksinasi adalah salah satu upaya. Nah, jadi artinya untuk mencapai kekebalan kelompok yang harus kita lakukan adalah vaksinasi ditambah 3M dan 2M lagi jadi 5M ditambah 3T dan ditambah makanan sehat, bergizi, minum cukup ya 18 hari atau 2 liter per hari, berdoa dan olahraga teratur setengah jam per hari, olahraga yang ringan seperti itu. Nah, jadi itu semuanya yang akan membuat herd immunity. Jadi tidak hanya vaksin ya, vaksin salah satu upaya sekali lagi. Karena banyak orang berpikir setelah vaksinasi, oh kita bisa buka masker. Aduh, nggak begitu banget ya. Karena orang vaksinasi 2 kali, antibodi sudah terbentuk dengan baik ya, tetapi toh masih bisa tertular. Ya, kenapa? Karena memang tergantung dengan sistem tiap orang berbeda-beda. Ya, jadi tidak ada vaksin yang 100% melindungi seseorang. Oke. Rasanya juga, perilaku 3M ya ditambah 2M ini juga akan menjadi kebiasaan baru terlepas dari, pandemik ini pun sudah berakhir juga ini akan jadi kebiasaan kita ya Prof, akan merasa lebih Ya, aman jika kita menggunakan ya, itu begitu ya? ya betul. Nah ini yang kita hidup kehidupan baru ya, di new normal ya. Waktu awal kan namanya new normal, kehidupan yang baru, kita menjalankan prokes, protokol kesehatan, 3M ditambah 2M, jadi 5M saat ini. Nah itu harus dipegang. Orang masih memegang 3M, tapi 2M-nya nggak dipegang. Jadi tetap aja kerumunan, buka masker sebentar, makan,
nggak lupa, dia nggak sengaja ya makan, tapi lama-lama oh ya udah pakai masker, tapi udah terlanjur OTG ya. Nah itu kita sulit sekali ya kalau untuk seperti itu. Jadi disiplin daripada masyarakat ini penting, dan edukasi berulang harus terus menerus. Ya jangan kita berpikir edukasi cukup 1-2 kali, tetapi tiap hari harus edukasi kepada masyarakat. Karena masyarakat kita masyarakat aneka ragam ya. Jadi ada yang sekolah tinggi, sekolah menengah, dan tidak sekolah. Nah itu kan kita harus mengedukasi dengan sabar, memberi pengertian kepada setiap lapisan masyarakat bahwa kenapa vaksin itu penting, kenapa adanya kekebalan kelompok itu penting, bagaimana caranya mencapai kekebalan kelompok, dan bagaimana caranya kita harus prokes. Nah kayak gitu-gitu ya. Hal-hal sederhana tetapi kalau nggak dilakukan jadi fatal. Jadi menimbulkan banyak angka kesakitan dan kematian yang tinggi, dan kapan akan selesai akhirnya pandemik ini. Ya, jadi kita nggak cukup hanya vaksin tanpa prokes, nggak akan cukup. Nggak cukup. Betul sekali, Prof. Prof, untuk varian baru ini sendiri, upaya yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia seperti apa, Prof? Ya, kita tetap mengadakan edukasi ya supaya orang juga awareness ya. Jadi orang juga ngeh ya mengenai adanya varian baru. Karena itu protokol kesehatan 5M betul-betul harus dijalankan. Karena yang varian baru ini kelihatannya lebih ganas dibandingkan yang sebelumnya. Ya, kalau itu menyebar lebih cepat itu kan bahaya buat kita. Walaupun ada vaksinasi, tetapi penularan semakin banyak, rumah sakit semakin penuh. Padahal sementara katanya rumah sakit sudah beberapa yang sudah ada tempat ya, tetapi nyatanya saya lihat masih penuh juga. Beberapa yang sakit kemarin masih saya tolong dong ini rumah sakit penuh, bagaimana? Ternyata sekarang masih penuh juga rumah sakit dengan COVID. Jadi artinya prokes kita belum berjalan dengan optimal, dengan maksimal, ya dengan yang kita harapkan. Ya, jadi orang beberapa memang takut untuk keluar rumah, ya mereka jaga prokes ya. Tetapi kalau sebagian di luar nggak jaga, jadi susah juga. Oke, untuk peralatan yang kita pakai dalam menjaga penyebaran virus ini juga, Prof, mungkin seringkali masyarakat itu tidak aware sebetulnya bahan apa yang seharusnya dipakai dan bahan apa yang sebetulnya tidak boleh digunakan untuk masker. Nah, itu juga mungkin masyarakat kurang aware, Dok. Yang betul itu sebetulnya harusnya seperti apa sih, Prof? Ya. Masker sebetulnya ya jangan pakai yang kain ya, yang kain itu pori-porinya kan besar ya, sebetulnya virus gampang masuk ya. Jadi yang paling sederhana ya kita pakai hari-hari walaupun penampilan nggak bagus, kayak ini saya kan nggak bagus penampilannya, tapi nah ini yang masker bedah yang hari-hari kita pakai ya, dan 3 lapis yang betul-betul memang terbuat dari yang khusus untuk menjaga supaya kita tidak memasukkan virus. Tapi bagaimanapun juga ini kan untuk yang hari-hari, tetapi kalau orang menghadapi pasien atau menghadapi lain, itu harus pakai yang lain lagi. Ya, jadi memang ada tingkatannya. Tapi minimal harus seperti ini, minimal ya. Jadi masker bedah yang lapisan 3 lapis itu minimal. Tapi kalau menghadapi pasien menular atau tentu tidak pakai yang seperti ini, lebih lagi ya khusus. Kemudian Prof, dalam satu hari ini idealnya kita harus berganti masker kah atau misalkan satu hari memang satu saja itu sudah cukup bagus? Nah, harus berganti ya, paling tidak kalau udah 6 jam itu rasanya udah harus ganti ya. 4 jam. Oke, Prof. Mungkin terakhir pesan Prof untuk masyarakat di luar sana yang saat ini juga mungkin masih saja ada yang menganggap remeh virus corona ini, dan juga bagaimana cara kita untuk lebih aware terhadap berbagai virus yang sedang berkembang saat ini. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa vaksinasi itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan herd immunity atau menghentikan pandemik. Tetapi vaksinasi adalah salah satu upaya untuk tercapainya herd immunity. Karena itu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M dan 3T, apalagi mengingat adanya varian baru B117 yang dari Inggris sudah menyebar ke Singapura dan saat ini sudah ada di Indonesia. Karena itu protokol kesehatan harus kita jalankan
karena sebagian dari kita sudah divaksin, sebagian belum, tetapi itu tidak membedakan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan oleh siapapun sudah divaksin atau belum divaksin. Itu saja. Oke. Prof, 3T ini saya baru dengar, Prof. 3T ini apa saja, Prof? Tracing, testing, and treatment. Oke. Ya, itu penting sekali tracing ya. Jadi secara berkala tracing, testing ya berkala dilakukan pemeriksaan. Ya di kantor-kantor biasanya mereka ada rutin swab antigen, itu mereka rutin. Ada juga yang swab PCR. Ya, itu bagus sekali kalau bisa rutin dilakukan. Tapi kan kita inginnya pada masyarakat juga itu bisa dilakukan. Oke, sebagai bentuk upaya kita untuk juga bisa aware dan terhadap lingkungan sekitar ya, Prof ya. Iya, betul. Untuk tanggung jawab diri sendiri. Baik, terima kasih Prof Iris Rengganis atas diskusinya pada malam hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan juga bisa memberikan informasi yang baik bagi masyarakat, dan betul sekali tadi Prof Iris bilang bahwa kita meskipun sekarang vaksinasi sudah berjalan dan mungkin sebagian sudah melakukan vaksinasi, tapi tetap protokol kesehatan ini harus dijaga. Yang paling utama 3M, ditambah 2M, 3T, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat agar kita bisa bersama menjauhi atau menekan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Prof Iris, dan juga terima kasih kepada pemirsa Anda yang sudah menyaksikan dialog malam kali ini. Saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.